Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai teori perkembangan Lev-Vygotsky. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya Syifa Hanifah. Saya Nadia Yudiawati. Saya Dio Heraningski Utami. Saya Gilang Mahendra Salim. Kemudian pada poin pembahasan kali ini kita akan menjelaskan mengenai biografi Lev-Vygotsky, teori perkembangan Vygotsky, pendapat Vygotsky, kemudian ada Vygotsky membedakan proses menjadi dua, terus habis itu ada tahap perkembangan Vygotsky, kemudian ada implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada biografi dari Lev Vygotsky. Nama lengkap dari Vygotsky ini yaitu Lev Semyonovich Vygotsky, lahir di kota Saris, Rusia pada 17 November 1896. Dia terkenal akan kontribusinya terhadap teori perkembangan anak dan pembelajaran sosiokultural. Kemudian teori yang menekankan pada bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Teori perkembangan Vygotsky. Teori ini di mana memiliki faktor kontekstual seperti sosial dan budaya yang mempengaruhi perkembangan anak-anak yang akan menekankan keterlibatan aktif anak dalam lingkungan. Teori di mana anak mendapat pengaruh yang besar dari orang tuanya dan juga pengaruh dari orang-orang di sekitarnya ketika belajar. Teori yang menekankan pada bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Selanjutnya ada pendapat dari Vygotsky. Yang pertama, menurutnya pertumbuhan proses kognitif sebagai proses kolaboratif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya. Yang kedua, menurutnya dalam situasi sosial yang hampa, perkembangan kognitif dan bahasa anak tidak akan berkembang. Yang ketiga, anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan yang lebih mahir ataupun ahli. Vygotsky sendiri membedakan proses mental menjadi dua. Yang pertama, elementary, dan yang kedua, higher. Untuk elementary sendiri merupakan proses di mana anak belum bisa menguasai verbal, kemudian berhubungan dengan lingkungannya dengan menggunakan bahasa tubuh mereka. Yang kedua, higher, merupakan masa di mana anak-anak telah bisa menguasai bahasanya dan berhubungan dengan lingkungan mereka secara verbal. Tahapan perkembangan Vygotsky juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu ZPD atau Zone Proximal Development, yang kedua Scaffolding, dan yang ketiga bahasa dan pemikiran. Yang pertama ada ZPD atau Zone Proximal Development. Istilah ini menggambarkan adanya perbedaan antara hal yang sudah bisa dilakukan anak-anak dengan sendirinya dengan hal yang masih membutuhkan bantuan orang yang lebih expert. Konsep ini menggambarkan tugas yang masih belum dipelajari seorang anak ataupun tugas yang terlalu sulit apabila dikuasai seorang diri. Namun, sanggup dipelajari pada waktu tertentu dengan bantuan ataupun bimbingan orang yang terlatih, sehingga anak-anak pun bisa mahir dalam melakukan tugas tersebut. ZPD sendiri dibagi menjadi dua batas. Yang pertama, actual development level, ataupun merupakan batas bawah dari ZPD, yaitu ketika tingkat keahlian yang dimiliki anak bekerja secara mandiri. Contohnya ketika anak-anak sudah dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Yang kedua ada level of potential development, yaitu merupakan batas atas pada ZPD, yaitu tingkat keahlian yang dapat diterima oleh anak-anak yang mampu memecahkan masalahnya dengan bantuan atau panduan dari orang dewasa seperti orang tua ataupun teman sebaya yang lebih mahir. Konsep yang kedua yaitu scaffolding. Konsep ini dicetuskan oleh beberapa pengikut Vygotsky yang merupakan teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran. Konsep ini juga dapat berupa pemberian bantuan kepada anak pada awal masa pembelajaran, yang mana nantinya bantuan tersebut akan dikurangi agar anak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian konsep yang ketiga ada bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, anak menggunakan bahasa bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Lebih jauh, Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Yang pertama, cooperative learning. Keinginan menyusun pembelajaran kerjasama di antara kelompok-kelompok siswa yang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda.
dan pengajaran pribadi oleh teman yang lebih kompeten dapat berjalan efektif meningkatkan pertumbuhan dalam zona perkembangan proksimal. Kedua, scaffolding. Pendekatan pembelajaran yang menekankan perencahan akan mengambil banyak tanggung jawab untuk pelajaran siswa sendiri. Dan misalnya, guru yang semula memimpin kelompok-kelompok kecil siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang dipelajari, secara bertahap mengalihkan tanggung jawab diskusi tersebut kepada siswa. Kesimpulan dari teori Vygotsky yang pertama, pada intinya dapat disimpulkan bahwa dalam teori Vygotsky mengandung banyak unsur psikologi pendidikan, khususnya pokok-pokok bahasan pendidikan dan budaya. Yang kedua, jika dalam teori Vygotsky anak-anak perlu berinteraksi dengan budaya, maka dalam filsafat pendidikan pun dapat kita temukan bahwa bahasa sebagai hasil budaya juga menjadi sangat sentral bagi berkembangnya kognitif. Yang ketiga, bahasa menjadi alat transfer ilmu. Beberapa konsep dalam psikologi pendidikan juga selaras dengan teori pengembangan kognitif Vygotsky. Psikologi pendidikan telah memberikan landasan filosofis bagi teori-teori pengembangan intelektual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.